Perception engineering itu adalah istilah yang kami ciptakan. Halo Foxmates, hari ini saya Farel, perwakilan dari Makara Fox. Kembali lagi di Makara Talks. Hari ini kami kedatangan salah satu tokoh pakar komunikasi, produser iklan, sutradara politik. Semuanya diborong sama Gus Ipang. Halo Gus. Halo. Saya tuh kalau ngeliat Gus Ipang, Yes. teringat satu karakter Gus di serial namanya Game of Thrones. Hmm. Satu karakter itu namanya Varys. Dia adalah penasihat kerajaan, pelobi, dan juga sutradara, perancang skenario. Itu saya keinget banget sama Gus Ipang. Gus, ngomongin tentang PR, dunia PR. Gus Ipang tuh selalu menyebut satu terminologi namanya perception engineer. Perception engineer itu apa sih Gus? Perception engineering itu adalah istilah yang kami ciptakan karena menurut saya zaman sekarang sudah tidak relate lagi dengan apa yang ada di ilmu komunikasi yang selama ini kita kenal. Saya pernah menjadi pekerja di advertising agency, di perusahaan production house sebagai sutradara, sebagai produser, terus di branding consultant, PR. Nah, kita tuh kan mengenal ada yang namanya 360 integrated communication ya. Menurut saya integrated itu sudah tidak relevan sekarang. Saya dan teman-teman lebih suka menyebutnya sebagai orchestrated. Ya, perception engineer ini adalah sebuah metodologi berbasis data, yang mana data yang kita compile, data kita akuisisi itu kemudian kita kemas menjadi sebuah strategi komunikasi yang kemudian kita bikin turunannya berdasarkan kebutuhan target audiens yang kita inginkan dan disebarkan secara masif sesuai klaster yang kita mau. Nah, gampangnya gini, bagaimana kita menurunkan bahasa dewa menjadi bahasa bayi, kira-kira gitu deh. Jadi dari bahasa dewa, bahasa yang sulit dipahami jadi gampang dipahami oleh masyarakat gitu ya Gus ya. Iya. Tadi Gus Ipang juga mention tentang pengalaman di dunia advertising dan dunia PR. Sudah berapa banyak sih Gus project yang dilakukan? Wah, saya sendiri juga lupa ya, tapi kalau misalnya kayak iklan aja, kalau campur seluruh kombinasi mungkin bisa mencapai 1000-an sih ada kali ya. Jadi belum project-project yang saya nggak sebagai sutradara tapi sebagai konsultan komunikasi gitu, ya memang banyak sih. Dan untuk selama karir itu Gus, ada nggak satu campaign yang paling susah, paling challenging menurut Gus Ipang? Boleh di-sharing nggak Gus? Kalau di awal-awal saya sebagai sutradara, tantangan terbesar saya sebenarnya bukan kampanyenya, tapi mendapatkan pembuktian bahwa orang Indonesia mampu. Karena dulu lawan kami adalah orang asing. Di tahun-tahun 90-an itu saya pertama kali kerja itu, untuk bisa dipercaya orang Indonesia itu susahnya minta ampun. Jadi tantangan terbesar adalah membuktikan kepada industri bahwa kita orang Indonesia bisa. Makanya dulu saya punya production house namanya 25 Frames, itu khusus orang Indonesia yang mau kita naikkan kelasnya. Jadi ya alhamdulillah setelah 3-4 tahun udah, dan akhirnya siapapun yang lulusan dari 25 Frame yang pernah kerja sama Ipang Wahid itu menjadi portofolio mereka untuk bisa kerja di tempat lain. Dan itu tantangan itulah yang menurut saya pembuktian. Nah, pembuktian itu yang nggak mudah. Pembuktian itu berhubungan sama visi kita mau ngapain. Terus misi kita tuh seberapa kuat gitu loh. Kerja keras kah, terus effortnya seperti apa, terus kedisiplinannya seperti apa, seberapa kita open minded, seberapa kita kreatif. Nah, itu berhubungan sama itu. Nah, jadi bagi saya kalau job ya pasti akan ada lah 1 dan 2 gitu ya, karena nggak semuanya pasti akan menyenangkan. Tapi bagi saya yang paling besar, yang paling berat itu adalah mengubah persepsi bahwa orang Indonesia nggak bisa menjadi kita buktikan kita mampu. Berarti yang susah adalah memulai untuk dipercaya ya Gus ya? Iya. Once, nah ini gini ya, saya pernah ada di satu periode di mana saya lupa persisnya tapi kayaknya di akhir 2000-an ya, 2008, 2010.
di mana persepsi orang tentang saya lebih tinggi dari kemampuan saya. Itu ngerti nggak? Gimana Gus? Maksudnya? Jadi bukan pencitraan ya, persepsi orang tentang Ipang Wahid itu bahwa Ipang Wahid lebih paham tentang branding, tentang apa daripada kemampuan saya sendiri. Itu dahsyat sih menurut saya. Tapi ya saya nggak terbuai, saya justru belajar. Berarti Jadi belajar, jadi orang, wah gila, orang menganggap saya posisinya segini gitu, setinggi ini gitu. Padahal sebenarnya saya separohnya mungkin gitu ya. Akhirnya saya ngisi dengan belajar. Sampai sekarang sih saya belajar. Teman diskusi saya adalah ChatGPT. Tapi saya tidak menyontek ya. Saya jadi teman diskusi. Nah ini kalau ini gini, malah saya ingetin gitu. Dan saya sudah sampai di tahap mempengaruhi ChatGPT. Supaya kalau orang nyari sesuatu bisa terpengaruh. wow. Harus dong, ya bisa dong. Nah itu bagaimana caranya, misalnya saya mau orang lain mempersepsikan saya sebagai ini gitu ya. Di ChatGPT belum ada. Nah saya pikirin gimana caranya supaya kalau orang nyari tentang saya sesuai dengan apa yang saya mau di ChatGPT. Nah itu tugas tantangannya. Dan untuk sampai ke titik di mana orang lebih percaya dengan branding Gus Ipang tadi dibanding dengan kemampuan Gus Ipang mengukur diri sendiri, itu gimana Gus? Maksudnya buat orang sampai percaya dengan brandingnya itu Gus? Pembuktian sih, Pembuktian. ya. Kerja keras itu pasti ya. Terus pembuktian, tunjukin kepada masyarakat bahwa emang kita sesuai dengan apa yang mereka mau. Ya faktor luck sih adalah. Kalau sekarang akan lebih mudah karena pencitraan kan gampang sekali kan sekarang. AI. Iya. Tadi Gus Ipang sempat mention AI di dunia komunikasi sekarang Gus. Gimana sih Gus pandangan Gus Ipang dengan AI? Apakah bisa menggantikan para kami calon nextnya Gus Ipang gitu? Saya rasa AI tidak akan pernah bisa menggantikan di beberapa hal, tapi AI mempermudah ya. Ya karena pasti desainer akan adalah yang tergantikan. Tapi menurut saya coba aja dipikir di area mana yang AI tidak akan bisa masuk gitu ya. Dan apalagi kayak masalah komunikasi gitu. Menurut saya sih tidak mudah karena kan komunikasi ini kan nggak rigid. Nah apalagi di dunia PR itu juga sama. Nah sayangnya kalian tumbuh di era ChatGPT mulai mewabah. Jadi orang yang pintar menjadi banyak sekarang. Pintar atau dalam tanda kutip pintar akan menjadi banyak. Kalau saya kan dulu enggak. Dulu kan kalau kita effort untuk nyari tentang ini, nyari tentang ilmu ini kan nggak gampang. Jadi kalau sekarang kan terlalu gampang. Nah itu yang bagi saya memang tantangan kalian ke situ. Tapi ya setiap generasi pasti akan ada problemnya masing-masing. Iya. Dan harus cari jalan keluar. Terakhir Gus, pesan untuk mahasiswa-mahasiswa PR di luar apa Gus? PR itu berhubungan sama komunikasi ya. Komunikasi itu akan tetap dibutuhkan sama siapapun. Apalagi zaman sekarang di saat keterbukaan informasi yang seperti sekarang ini. Pemerintah, korporasi, semua butuh komunikasi. Nah, untuk teman-teman di jurusan PR ini, menurut saya ini yang harus dilihat bahwa dunia membutuhkan ekspertis kalian. Tapi jadilah ahli-ahli yang memang bisa relate, tadi lagi bisa dibutuhkan, berbeda, dan memang masih manfaatnya clear gitu. Jangan cuma menjadi seorang PR biasa gitu, tapi jadilah seorang PR yang bisa membuat impact. Karena hidup seseorang itu hanya dilihat dari impact-nya, seberapa besar impact kita, seberapa besar manfaat kita untuk sekeliling gitu. Jadi saya selalu bilang kepada kawan-kawan, kepada teman-teman, murid-murid, di awal kita kerja, buktiin bahwa kita tuh mampu bikin orang lain tergantung sama kita. Ya, jadi jangan pernah ngomongin duit. Duit akan datang di saat kita sudah perform. Duit akan datang dengan sendirinya di saat kita menunjukkan bahwa kita adalah yang terbaik dan berbeda dari yang lain. Kira-kira gitu. Ya, sekian teman-teman Foxmates wawancara dengan Gus Ipang. Terima kasih Gus. Siap. Sampai ketemu. Terima kasih Gus. Terima kasih.
Sampai jumpa, sampai ketemu di Makara Talk selanjutnya.